Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Izin menyampaikan tujuan saya kali ini adalah untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengalaman Ibu menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oh iya, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ke pertanyaan pertama Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kasus terkait dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, pernah. Pernah. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dilema etika merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan di antara dua pilihan yang secara moral kedua-duanya benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar dan salah. Baik Ibu. Iya. Berikutnya, kasus apa Bu yang pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika atau bujukan moral tadi? Kasus yang pernah Ibu alami adalah bisa digolongkan ke kasus dilema etika. Karena permasalahannya ada siswa ABK yang mengalami tunagrahita. Pada saat kelulusan siswa tersebut antara diluluskan atau tidak. Diluluskan jika diluluskan benar karena siswa tersebut mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Jika tidak diluluskan juga bisa benar karena memang siswa tersebut dengan latar belakang tunagrahita tidak bisa mencapai kriteria kelulusan minimal. Oh baik, berarti itu dilemanya di situ ya Bu ya? Iya. Benar-benar itu tadi ya Bu ya, iya. Tadi disebut sebagai dilema etika. Baik Ibu, berikutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus dilema etika ini? Nah, dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus yang Ibu hadapi, Ibu mengadakan musyawarah dengan guru-guru untuk membahas kasus tersebut. Baik, berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam langkah-langkah untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus dulu, kemudian selanjutnya mempertimbangkan hak sebagai siswa untuk bisa mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya menghindari terjadinya siswa drop out. Yang keempat, menentukan keputusan melalui musyawarah dengan guru-guru. Baik, ada 4 poin Ibu yang tadi yang Ibu sampaikan. Iya. Lalu berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan? Oh iya, yang dianggap sangat efektif dalam mengambil keputusan adalah melalui musyawarah dengan guru-guru. Jadi selalu mengadakan musyawarah dengan semua guru. Berarti diadakannya musyawarah ya Ibu ya? Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya yaitu ketika pengambilan keputusan harus lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan bertolak belakang dengan aturan yang ada itu. Bertolak belakang dengan aturan ya, Iya. mengedepankan rasa kemanusiaan. Iya. Baik Ibu, berikutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikan kasusnya? Oh, dalam penyelesaian kasus ini
Ibu tidak ada jadwal khusus. Tidak ada ya. Iya, tetapi langsung diselesaikan ya tadi melalui musyawarah dengan guru-guru. Dengan guru-guru. Jadi setiap ada masalah langsung dimusyawarahkan gitu Iya, ya Bu ya. iya. Pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Oh iya, dalam kasus dilema etika yang Ibu hadapi ya, yaitu memang ada seseorang yang membantu untuk mempermudah, diantaranya yaitu mengadakan koordinasi dengan pengawas sekolah. Dengan pengawas sekolah, Iya. seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi selalu dikoordinasikan ya Iya, dengan iya. Bapak pengawas sekolah. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oh iya, pengalaman yang bisa juga disebut menjadi pembelajaran bagi Ibu ketika menghadapi kasus yang memerlukan dilema, yang menjadi dilema etika ya, yaitu yang paling penting diantaranya satu, mengadakan musyawarah dengan guru-guru. Kemudian yang kedua, mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, yang memang kita harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan juga. Ada 3 poinnya Iya, Ibu ya. iya. Tadi yang pertama musyawarah, lalu yang kedua adanya koordinasi, dan yang ketiga mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Baik Ibu, mungkin itu saja pada sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi saya ke depannya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Erwan Nuriana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cingambul 1, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini Bu, saya akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 di guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Berikutnya Ibu, pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah pengalaman Ibu mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan? Kira-kira masalah apakah itu Bu, kalau boleh tahu? Ya, pengalaman yang saya hadapi yaitu ketika kegiatan penerimaan peserta didik baru. Waktu itu ada anak ABK, kebetulan tunawicara dan tunarungu, ingin mendaftar di SDN Ciranjang. Nah, itu merupakan suatu hal yang sulit ditentukan apakah antara diterima dan tidak diterima. Jika tidak diterima, itu merupakan benar juga, karena bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi siswa yang lain, karena ABK tersebut kan memerlukan secara bimbingan yang khusus, perlakuan khusus dari pihak sekolah. Kemudian juga di sekolah kami tidak ada guru yang berlatar belakang pendidikan secara inklusif gitu. Mungkin kalau seperti itu potensi anak tersebut tidak bisa berkembang. Kemudian apabila diterima pun itu benar juga, karena anak tersebut juga berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara layak dengan yang lain. Kemudian kebetulan orang tua tersebut
kurang mampu untuk menyekolahkan anak ke STMJ atau sekolah yang khusus. Baik Ibu, dari jawaban Ibu tadi dapat saya simpulkan bahwa di sekolah Ibu pada saat penerimaan PPDB ada satu anak yang ABK, Iya. yaitu tunarungu dan tunawicara. Iya. Nah, Ibu di sini mungkin terdapat dilema ya Bu ya, antara diterima dengan tidak diterima tadi ya Bu ya. Kata Ibu diterima itu benar, tidak diterima juga bisa dibenarkan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan saya simpulkan di sini bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika ya Ibu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang termasuk dilema etika yaitu apabila dalam mengambil keputusan itu sama-sama benar begitu. Kemudian juga apabila ada alasan-alasan yang tidak sesuai, berarti itu termasuk bujukan moral. Baik, itu berarti Bu ya tadi kasus yang Ibu hadapi sesuai dengan apa yang Ibu katakan juga, bahwa jika dilema etika tadi itu benar dengan benar lawannya, jika bujukan moral tadi termasuk benar dan salah di situ ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi Ibu? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, saya bersama-sama guru dan stakeholders dan bersama komite sekolah mengadakan musyawarah untuk menganalisis permasalahan dan bisa mengambil bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga menganalisis hasil keputusan musyawarah apakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Baik, pada intinya diadakan musyawarah ya Ibu ya. Iya. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu berdiskusi dengan guru-guru dan komite sekolah secara internal. Baik, melakukan diskusi secara internal ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah itu sangat penting, karena ada saja misalnya untuk pengambilan keputusan yang tidak terpikirkan oleh kepala sekolah, tidak sampai terpikirkan, dan pendapat tersebut sangat baik, bisa diterima dari pendapat guru-guru atau komite sekolah. Baik Ibu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu jika mengambil keputusan dengan kurang ketegasan, karena menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan yang tadi kurangnya ketegasan ya Bu ya. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti tadi? Kalau jadwal secara khusus itu tidak ada, tidak kami miliki, tapi apabila ada permasalahan langsung diselesaikan. Berarti langsung diselesaikan ya Bu ya, melalui musyawarah tadi mungkin ya Bu ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu guru-guru dan komite sekolah bisa diajak untuk mempermudah dan menyelesaikan hal-hal tersebut. Guru dan komite sekolah ya Bu ya.
pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil yaitu bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita harus meninjau dari berbagai sisi. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Ibu di sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi saya ke depannya. Dari pengalaman-pengalaman Ibu yang baik tadi bisa saya petik hikmahnya Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.